Namanya diabadikan dalam sejumlah catatan tertulis bangsa Portugis sebagai seorang ratu di Jepara yang kaya raya, dihormati dan pemberani. Seorang pemimpin perempuan yang sangat disegani karena pernah 2 kali mengirim armada laut ke Malaka untuk memerangi pendudukan Portugis atas kota pelabuhan ini. Ratu Kalinyamat, ratu yang memerintah Kesultanan Kalinyamat Jepara antara tahun 1550 hingga tahun 1579, adalah seorang pemimpin visioner. Seorang perempuan Muslim Jawa dari abad ke-16 dengan pikiran-pikiran dan tindakan yang melampaui zamannya. Ini adalah tradisi Baratan, sebuah acara karnaval tahunan yang digelar masyarakat kota kecil Kalinyamatan di Jepara untuk mengenang Ratu Kalinyamat, pemimpin perempuan yang namanya telah menjadi legenda dalam khasanah historiografi masyarakat Jawa. Meski di kalangan masyarakat Jawa, riwayat tentang dirinya kerap bercampur dengan berbagai kisah legenda, sosok dan keberadaan Ratu Kalinyamat dalam mewarnai perjalanan sejarah Nusantara sebenarnya terdokumentasi dalam banyak catatan sejarah. Berbicara tentang Kalinyamat, memang kita kalau dilihat dari faktor sejarah Indonesia itu masih sangat kurang ditulis tentang beliau. Jikapun ditulis itu lebih kepada faktor-faktor yang berkaitan kepada spiritualitas dari seorang Ratu Kalinyamat. Padahal Ratu Kalinyamat itu adalah seorang tokoh besar yang sudah sangat layak menjadi pahlawan nasional. Pada masa yang lalu, visi poros maritim itu sudah dikenal dalam tatanan masyarakat dan dalam tatanan negara, yang mana pencetusnya adalah seorang perempuan, seorang ratu. Di sini kita melihat bahwa keberadaan sosok Ratu Kalinyamat sebetulnya sudah menunjukkan bahwa perempuan di Indonesia itu sudah berpikir jauh dan melampaui zamannya. Sosok dan sepak terjang Ratu Kalinyamat dalam perjalanan sejarah Nusantara misalnya terekam dalam sejumlah catatan yang pernah ditulis beberapa penulis dan pelawat Portugis. Dalam catatannya yang terbit pada abad ke-16, penulis Portugis Diego de Couto misalnya pernah menyebut Ratu Kalinyamat sebagai Raina de Japara Señora Poderosa Erika de Kranigadame, atau Ratu Jepara, seorang wanita yang kaya raya dan berkuasa, seorang perempuan yang gagah berani. Seorang musuh, hingga dia mau mencantumkan musuhnya dalam sejarah negaranya, berarti musuh itu sangat ditakuti. Dan itu yang terjadi dengan Ratu Kalinyamat. Karena Ratu Kalinyamat itu disebut Rainha de Jepara, Ratu Jepara, very powerful, sangat kaya raya dan sangat tegas dan digdaya orangnya. Nah itu ditulis di Portugis sendiri. Nah ini yang menurut saya sekarang sudah waktunya Indonesia menggali tentang sejarah itu, bagaimana waktu itu industri pertahanan bisa demikian tumbuh. Kita sekarang sudah bisa menjawab bahwa Ratu Kalinyamat itu bukan tokoh fiktif, gitu ya, bukan cerita dongeng untuk pengantar tidur, tidak, tapi betul-betul pernah ada. Nah, sumber primer yang kita dapatkan itu yang paling baik itu ada 3, ya. Saya sebutkan yang pertama itu adalah tulisan Tommy Pierce yang judulnya Suma Oriental, ya, itu dia bercerita tentang Jepara pra Ratu Kalinyamat. Itu menyebutkan bahwa Jepara itu subur dan pada saat itu ada penguasanya yaitu Dipati Unus. Dipati Unus siapa? Itu adalah pamannya Ratu Kalinyamat gitu ya. Yang kedua, buku tulisan dari Fernão Mendes Pinto tahun 1569. Yang kemudian diterbitkan oleh biarawan Belchior Faria tahun 1614. Ya. Jadi kita mengatakan ketika Fernão Mendes Pinto, Mas Pinto ini nulis tentang Ratu Kalinyamat, itu masih ada Ratu Kalinyamat. Dia cerita tentang kekuasaan Ratu Kalinyamat, seorang ratu yang berkuasa, cantik, jelita dan sebagainya itu. Dia ceritakan dengan detail ini. Dan bukunya itu berjudul Peregrinacao, yang berarti ziarah. Dan yang ketiga, buku yang berjudul Da Asia. Ini juga tulisan pelancong yang dia menuliskan, dia membuat indeks. Yang di dalam indeks ini juga menyebut tentang yang kemudian sering kita katakan julukan Raina da Japara. Raina itu ratu, ya, Ratu Jepara.
yang dengan kata-kata yang sangat apa istilahnya itu memuji-muji begitu. Itu disebutkan di dalam bukunya Dacia itu tulisan dari De Coto ya, Fernando De Coto. Ratu Kalinyamat yang terdokumentasi dalam berbagai historiografi Jawa sebagai anak dari Sultan Trenggono, Raja ketiga Kesultanan Demak, lahir dengan nama Retno Kencono. Dalam kitab Babat Jawa, dijelaskan bahwa nama Kalinyamat yang belakangan disandang Retno Kencono semula merupakan nama yang diberikan Sultan Trenggono kepada Pangeran Thoyib atau Pangeran Hadirin, bangsawan asal Aceh yang dinikahkan dengan dirinya. Pangeran Thoyib yang datang ke Jawa untuk menyebarkan agama Islam dianugerahi nama Pangeran Kalinyamat setelah diberi wewenang oleh Sultan Trenggono untuk memerintah daerah Kalinyamat yang terletak di sebelah timur Demak. Dalam banyak catatan sejarah, Ratu Kalinyamat yang sebelumnya bernama Retno Kencono ini memang memiliki daerah kekuasaan. Ada dua versi. Yang pertama mengatakan bahwa Ratu Kalinyamat itu berkuasa lebih dulu di Jepara, mendapatkan kekuasaan di Jepara lebih dulu, baru kemudian menikah dengan Pangeran Hadirin. Tapi ada kisah yang lain yang menyebutkan bahwa Pangeran Hadirin itu kemudian membangun Kadipaten Jepara, setelah itu kemudian menikah dengan Kalinyamat dan kemudian bergabung dengan Demak. Saat dipimpin Pangeran Kalinyamat bersama istrinya, Retno Kencono, kawasan Jepara yang saat itu masih berupa daratan terpisah dari Pulau Jawa dan menjadi bagian dari wilayah kekuasaan Kerajaan Kalinyamat semakin berkembang menjadi kota pelabuhan yang ramai. Menurut Peugeot dalam Literature of Java, di kota Jepara pada masa itu juga sudah ada industri pembuatan galangan kapal yang mempekerjakan ratusan tukang. Kita melihat dari catatan berdasarkan sumber historiografi Eropa, ya, The Graph itu kemudian menyampaikan bahwa salah satu produk unggulan yang diminati oleh masyarakat luar berkaitan dengan Jepara pada masa Ratu Kalinyamat adalah adanya galangan kapal. Dan ketika galangan kapal itu ada, tentu para pedagang kan menggunakan kapal. Mereka lebih suka memperbaiki kapal, membuat kapal di Jepara. Bisa juga karena Jepara kaya akan daerah hinterland. Dulu membuat kapal itu kan menggunakan kayu. Dan kayu ini disuplai dari Purwodadi, dari Rembang, dari Pati, dari Kudus, dan dari Jepara sendiri. Pada tahun 1549 atau 3 tahun setelah Sultan Trenggono wafat, kakak Retno Kencono, Sunan Prawoto, yang ditunjuk menjadi Sultan Demak, tewas dibunuh orang suruhan Aryo Penangsang, Bupati Jipang Panolan yang memberontak terhadap Demak. Tak lama setelah peristiwa ini, Pangeran Hadirin alias Pangeran Kalinyamat juga dibunuh para kaki tangan Arya Penangsang. Saat dalam sebuah perjalanan pulang dari Kudus bersama istrinya Retno Kencono. Karena peristiwa menyedihkan ini, Retno Kencono mengganti namanya menjadi Ratu Kalinyamat untuk menghormati almarhum suaminya. Ratu Kalinyamat kemudian juga memilih menenangkan diri di Gunung Derajat dan bersumpah akan meninggalkan baju keduniawiannya hingga Arya Penangsang mati. Disebutkan bahwa ketika Pangeran Hadirin meninggal, kemudian Kalinyamat bertapa itu, kemudian datanglah ada Hadiwijaya, ada kemudian Penjawi, ada Pemanahan, yang kemudian Ratu Kalinyamat menyampaikan kayak kegelisahannya ya, atau tuntutannya atau harapannya. Siapapun yang membunuh Sunan Prawoto, kemudian yang membunuh Pangeran Hadirin suaminya, itu diharapkan mendapatkan keadilan dari Tuhan. Saat pecah perang antara Kesultanan Pajang melawan Kadipaten Jipang Panolan, Arya Penangsang tewas di tangan Sutawijaya, putra Ki Ageng Pamanahan, salah seorang pendukung utama Kesultanan Pajang. Setelah kematian Arya Penangsang, Ratu Kalinyamat mengakhiri masa menyepinya dan kembali memimpin Kesultanan Kalinyamat yang sebelumnya ia pimpin bersama suaminya. Ada dugaan pada sekitar abad ke-15, 15-16, Gunung Muria ini atau daratan ini, daratan Jepara,
itu masih merupakan pulau kaki sebelah barat Gunung Muria. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.